Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali kita boleh kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, di Amerika ada sekalangan burung kecil. Bukan besar, kecil. Burung ini disebut sebagai golden wing, artinya burung yang bersayap atau warnanya emas. Dan burung ini kecil sehingga dikatakan beratnya itu tidak lebih dari 2 buah koin Amerika. Dan saudara bisa bayangkan betapa ringan burung tersebut. Tetapi burung ini punya satu keistimewaan. Keistimewaannya adalah dia mampu mendeteksi kalau ada badai mau datang. Manusia kalau badai mau datang kadang-kadang tidak bisa tahu dan tidak bisa deteksi. Tapi burung kecil ini sanggup mendeteksi kalau ada badai besar akan melanda. Nah, satu kali waktu Tennessee itu akan dilanda badai luar biasa. Burung-burung kecil ini tahu. Dan yang hebatnya burung-burung kecil ini tahunya itu 5-7 hari sebelumnya. Bukan 1-2 jam sebelumnya. 5-7 hari sebelumnya burung-burung ini sudah tahu. Apa yang dilakukan oleh burung-burung ini? Mereka migrasi Bapak Ibu. Mereka migrasi dan mereka terbang menjauh sekali. Dalam 5 hari terbang mereka mencapai 1.300 kilometer. Burung kecil. Supaya mereka tidak dilanda oleh yang namanya badai yang luar biasa itu. Manusia seringkali kena badai. Seringkali kita jadi orang tidak pernah tahu apa yang ada di depan dan kita tidak pernah bisa deteksi. Para penyelidik menyelidiki burung-burung ini, mereka berkata burung-burung ini diberi Tuhan satu kemampuan mendeteksi sesuatu yang akan terjadi 5-7 hari yang akan datang. Jadi kalau mereka lihat burung-burung ini udah pada migrasi, Bapak Ibu, mereka bisa ambil kesimpulan, jangan-jangan akan ada badai. Di dalam hidup saudara dan saya, ketika badai datang apa yang saudara lakukan? Diam atau lari? Kalau lari, lari kemana? Lari pada siapa? Firman ajarkan bahwa kalau ada badai dalam hidup, larinya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak lari kepada yang lain, tapi kita lari mendekat kepada Allah. Itulah sikap orang yang hidup beriman ketika mengalami persoalan hidup. Dia tidak lari kepada yang lain. Dia hanya lari kepada Allah. Hari ini saya akan bicara mengenai the robe of faith. Jubah iman. Orang kalau punya iman, tindak tanduknya apa? Orang kalau hidup di dalam iman, ketika dia alami masalah, ketika dia alami akan badai hidup, bagaimana sikapnya? Nah, mari kita mau lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-5 akan kisah yang menarik bagaimana Yesus sembuhkan seorang lumpuh yang sudah terkapar 38 tahun. Bagaimana dia sembuh? Kita akan belajar yang pertama Bapak Ibu, bahwa beriman artinya tidak membatasi kuasa Allah. Orang yang hidup beriman tidak boleh membatasi kuasa Allah di dalam hidupnya. Kita lihat dahulu ayatnya, saya bacakan di dalam Yohanes 5 ayat 1 saya mulai. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, inilah kisah yang sangat menarik. Ada orang sakit lumpuh 38 tahun. Tiba-tiba dia didatangi oleh Yesus. Dan kemudian Yesus bertanya kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Kalau dia mau jawab seenaknya, dia bilang, "Ya masa gak mau? Udah di sini segini lama masa gak mau?" Ya memang dong mau. Cuma dia jawabnya begini, "Tuhan, gak ada orang bawa aku turun ke sana ke air." Karena waktu itu kalau kolamnya itu goyang airnya, itu yang goyang air itu malaikat. Siapa saja masuk, siapa saja, apa saja penyakitnya sembuh. Dan yang masuk itu hanya satu yang masuk, yaitu sembuh duluan. Yang lain gak jadi sembuh. Jadi Bapak Ibu, orang ini dalam hidupnya sudah mengalami kekalahan hidup terus menerus. Bagaimana dia masuk kolamnya itu? Dia masih merangkak dengan tangannya. Terus seperti ini. Orang lain udah lari masuk duluan. Orang lain udah jalan duluan. Itu sebabnya Yesus datang kepada dia untuk menyembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan juga melihat ada iman dalam hidup orang ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, beriman artinya tidak membatasi kuasa Allah. Orang ini beriman tapi membatasi kuasa Allah. Tuhan cuma tanya, "Maukah engkau sembuh?" Harusnya jawabnya apa? Mau. Titik. Nggak usah panjang-panjang. Tapi dia jawabnya panjang sekali. Dia berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Artinya gini, "Tuhan, nek memang mau nolong saya, gendongan aku. Gendong saya, bawa masuk aku ke dalam kolam itu. Karena selalu aku didahului orang lain." Orang ini membatasi Allah dalam satu hal. Dia pikir sembuh itu hanya kalau masuk kolam. Dia pikir sembuh itu kalau dia bisa nyemplung di dalam kolam Bethesda. Dia pikir dia bisa sembuh dan dapat mujizat kalau dia yang pertama masuk di dalam kolam. Orang ini membatasi Allah. Tuhan itu bisa sembuhkan orang tanpa masuk kolam. Betul. Tuhan bisa sembuhkan orang tanpa orang itu berurusan dengan air. Betul. Tuhan bisa sembuhkan orang dengan cara yang dia mau. Jangan jadi orang membatasi Allah. Karena hal itu bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau engkau mau tolong saya Tuhan, ini caranya. Kalau engkau mau tolong saya Tuhan, sekarang waktunya. Tuhan, aku beri engkau deadline sampai Valentine. Tolong aku atau tidak? Ini namanya manusia membatasi Allah. Allah tidak bisa dibatasi. Kalau saudara punya iman dan saudara batasi Allah seperti itu, kita tidak dapat hasilnya. Tapi untung Allah itu baik kepada dia. Saudara pikir, tiba-tiba Yesus datang ke dalam kolam Bethesda, yang dicari hanya satu manusia, ya dia. Nggak cari yang lain. Alkitab berkata ada banyak orang sakit parah, yang dicari dia. Yang 38 tahun. Bapak Ibu, Allah memiliki kebebasan. Kapan mau berurusan dengan kita? Itu kebebasan Allah. Itu hak prerogatif Allah. Saudara boleh doa dan doa dan doa dan doa. Tuhan mau jawab dalam 1 jam, 1 hari, 1 tahun, 10 tahun. Itu haknya Tuhan. Tapi tugas kita adalah berdoa dan minta pertolongan. Amin. Orang ini bukan 3 hari, bukan 8 hari, 38 tahun.
baru Tuhan memberikan mujizat dalam hidupnya. Apakah Tuhan tidak sanggup berikan mujizat waktu 3 bulan? Dia mengalami masalah. Sanggup. Tapi itu hak Tuhan untuk pilih 38 tahun untuk sembuhkan orang ini. Kita jangan batasi Allah. Allah memiliki kebebasan bagaimana berurusan dengan kita. Bagaimana dia mau berurusan. Dia mau datang pagi, dia mau datang siang, mau datang malam. Dia mau jumpai saudara di Indonesia, dia mau jumpai saudara waktu saudara di Jepang. Atau saudara waktu di Amerika. Dia mau di dalam hidup ini menyembuhkan saudara dengan mengucapkan sembuh, sembuh. Atau dia mau tunduk dan buang ludah di tanah liat dan kemudian ambil campur ludah dengan tanah lalu tempel di mata saudara lalu berkata pergi dan basuh itu ke kolam dan kau akan sembuh. Atau dia mau berkata bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Haknya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau sembuhkan saudara itu jangan dibatasi dan jangan didikte dan jangan diperintah. Tuhan kalau mau sembuhkan aku mau tanpa obat. Tidak obat-obatan, tidak dokter-dokteran. Tuhan mau pakai dokter, Tuhan mau pakai obat, Tuhan mau pakai siapapun bisa. Amin Bapak Ibu. Hidup tidak boleh membatasi Allah. Itu hidup orang beriman. Kita tidak mendikte dia, kita tidak mengkotak-kotakkan Allah, kita tidak perintah dia. Hidup yang hanya percaya Allah itu baik, pada waktunya dia akan memberkati kita. Allah memiliki kebebasan, mengapa mau berurusan dengan kita? Kenapa dia mau? Dia mau berurusan dengan saudara, ada maksud Allah. Ada alasan, ada motif Allah. Tidak selalu karena kita motifnya. Saudara kalau terima mujizat bukan berarti selalu saudara baik. Tapi karena Tuhan yang baik. Tidak selalu motifnya karena kita. Tapi bisa karena kehebatan dia, kebesaran dia. Kalau kita sampai diberkati luar biasa, jangan saudara berpikir karena aku hebat, makanya aku diberkati. Belum tentu. Tuhan berkati saudara bukan karena saudara hebat tapi karena dia hebat. Makanya kita harus belajar rendah hati dalam semua ini. Kita harus belajar supaya tidak menjadi orang yang mendikte Tuhan. Tidak menjadi orang yang membatasi kuasa Allah. Sembuh tidak harus masuk kolam. Kalau Tuhan bilang sembuh, engkau sembuh. Itu. Iman kita harus sebesar itu. Mempercaya Allah seperti itu. 2-3 hari ini kita dihebohkan dengan video seseorang yang loncat dari lantai berapa itu. Lalu dikasih deskripsi di situ. Teman saya berkata, kalah judi 20 juta. Ya. Akhirnya 20 M atau 20 juta. Akhirnya pulang ke Singapura. Bunuh diri di Singapura. Mele. Pilih tempat. Lalu saya dikirimin foto keluarga. Suami, istri, anak 2. Mikir saya. Kenapa? Kenapa begitu? Karena hilang pengharapan. Manusia kalau hilang iman dia hilang pengharapan. Itu Bapak Ibu. Segala sesuatu jadi tidak berarti. Ketika kita tidak tahu kemana kita harus lari waktu badai datang. Kita bermasalah. Tapi kalau kita tahu kemana kita harus lari waktu kita mengalami badai hidup. Kita tidak akan mudah menyerah. Saya tidak tahu saudara engkau punya masalah apa. Apakah masalah itu sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Tidak ada masalah kadaluarsa. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak tahu. Saudara berkata, ini masalahku udah 10 tahun. Udah gak bakal Tuhan tolong. Toh sudah 10 tahun. Udah 15 tahun kayak begini gak bakal Tuhan tolong. Udah 20 tahun, 25 tahun. Tuhan mungkin sudah gak akan tolong lagi. Sudah percuma, udah kasep, udah kelamaan. Ingat baik-baik, 38 tahun pun masih ditolong. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau saudara sedang menanggung satu masalah, sudah bertahun-tahun, ingat. Pada waktunya, tidak usah saudara cari dia, dia akan cari saudara.
dan berkata, sembuh. Dia akan berkata, bangkit. Dia akan berkata, diberkati engkau pada waktunya. Jangan batasi Allah berbuat sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat bersama-sama. Beriman artinya hidup dalam pertobatan. Beriman artinya hidup dalam pertobatan. Saya ingin loncat ke ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Waktu saya baca ini, saya cari, apakah setelah Yesus sembuhkan dia, Yesus suruh dia ke bait Allah? Saya cari, saya baca ulang. Tidak ada itu. Setelah Yesus sembuhkan, Yesus tidak berkata, sekarang sudah sembuh, ayo ke gereja. Sekarang sudah sembuh, masuk bait Allah. Saya cari ayatnya, apakah Yesus perintahkan dia ke bait Allah? Saya cari, tidak ada. Yang ada apa? Kesadaran orang itu sendiri. Setelah terima kasih karunia Allah, setelah menerima kesembuhan, setelah menerima akan mujizat, kesadaran itu sendiri membawa dia datang pada Allah. Membawa dia mengabdi pada Allah. Membawa dia setia pada Allah. Kalau saudara sudah terima kebaikan Tuhan, jangan lupa. Jangan lupakan Allah. Jangan tidak setia pada Allah. Kalau saudara sudah diberkati, engkau sudah disembuhkan, engkau sudah dibereskan masalahmu, ingat Allah. Dekat pada Allah. Melekat kepada dia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita belajar dari kebenaran firman ini. Sungguh luar biasa. Bahwa orang ini dengan kesadaran diri sendiri berubah dan bertobat. 10 orang kusta disembuhkan Yesus. Berapa yang kembali? 1. Ini peringatan buat kita. Ada banyak orang terima pertolongan Tuhan, terima berkat Tuhan, menerima mujizat dari Allah. Dan mereka lupa. Kita harus ingatkan diri kita supaya jangan masuk kelompok yang 9, tapi masuk kelompok yang 1. Selalu hidup dan ingat akan Allah kita. Bahkan Yesus berkata sesuatu yang penting. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saya baca itu saya jadi ngerti. Berarti orang ini sakit itu dulu bikin salah. Ini ada salah besar hidupnya sampai dihukum oleh Allah. Makanya Yesus kasih nasihat waktu ketemu di bait Allah. Engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Dulu ini pasti bikin dosa besar. Makanya diperingati jangan lagi. Supaya jangan terjadi lebih buruk. Kali ini terjadi 38 tahun. Kalau engkau berbuat dosa besar lagi terjadi 83 tahun. Mungkin Tuhan balik begitu. Ini sesuatu yang indah. Memang ada orang-orang mengalami di dalam hidup ini masalah karena dosa. Tapi tidak semua. Ayub tidak. Amin Bapak Ibu. Tidak semua orang alami masalah pasti berdosa. Tidak. Tidak semua. Jadi jangan pukul rata. Kalau lihat teman saudara sakit, apalagi sakit keras, itu soi pasti. Gak gitu, enggak kayak gini temennya. Jangan gitu. Dilarang mengeneralisasi. Itu enggak baik Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau di dalam hidup ini dikatakan sudah seperti ini, jelas ini. Engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Langsung dapat gambaran, ini orang sakit 38 tahun, lumpuh, berarti menjalani hukuman. Dan Tuhan datang ke tempat itu Bethesda dan cari hanya dia, sembuhkan hanya dia. Karena Tuhan tidak pernah lupa kepada orang yang dia kasihi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus
cintai. Di dalam hidup ini kita harus belajar supaya kehidupan kita boleh sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Bukan masalah berapa banyak kali kita ke gereja Bapak Ibu. Bukan masalah berapa banyak jam saudara berdoa, berapa banyak ayat saudara baca. Bukan. Tapi hidup dalam pertobatan atau tidak. Itu jauh lebih penting Bapak Ibu. Kebaikan Allah harus membawa kita dekat kepadanya. Dan ini terbukti sekali. Bahwa ketika Yesus berbuat baik kepada dia datang kepada Allah dan mau hidup berubah dan bertobat. Ini penting, berubah dan bertobat. Kebaikan Allah harus memimpin kita pada pertobatan yang sungguh benar-benar berubah. Saya kagum dengan orang ini karena orang ini tidak dapat perintah ke bait Allah, dia tetap datang ke bait Allah untuk menyembah. Ini bicara ada perubahan dalam hati, dalam hidup. Kita tidak perlu tunggu sampai mujizat terjadi dulu kan baru berubah bertobat. Kita tidak perlu mendapatkan pertolongan Tuhan dulu baru berubah bertobat. Kita harus tunjukkan pada Allah. Kita berubah, kita bertobat. Tahun ini Bapak Ibu, mari hidup lebih suci dan kudus. Amin Bapak Ibu. Oh yang amin ibu-ibu aja. Amin Bapak Ibu. Ibu-ibu dengarkan sang Bapak bilang amin gak? Amin Bapak Ibu. Tahun ini kita mau hidup lebih baik, lebih benar. Supaya kasih karunia Tuhan tidak pernah ditahan dari hidup saudara. Sebenarnya begini Bapak Ibu, ada banyak berkat Tuhan tuh mau kirim dan berikan pada saudara dan saya. Tapi ada kalanya berkat itu gak turun. Karena Tuhan lihat, waduh baru dikasih segitu udah melenceng nih. Baru terima segitu udah beliut nih. Baru dapat segitu aja udah lupa. Tuhan bilang, malaikat sabar dulu, tunggu. Kita lihat lebih jelas dulu nih orang. Nah, jadi kadang-kadang dalam hidup kita ada berkat mau turun tambah deras dalam hidup saudara. Itu terhalangi karena kita. Karena Tuhan cek hati kita. Tapi kalau hati kita itu baik, hati kita benar, suci, kudus, rendah hati. Kita tetap sungguh-sungguh pada Allah. Tuhan berkata, berkati dia lebih lagi. Kasih dia lebih lagi. Sama dong kalau saudara punya anak. Baru kelas 5 SD. Dikasih uang 1 juta. Pagi dikasih, siang entek. Mah, lagi mah. Loh, tadi itu mana? Entek. Mama kira 1 juta itu banyak. Sedikit mah. Ayo lagi mah. Berani saudara kasih 10 juta. Berani megangin dia 100 juta. Waduh, anak kelas 5 SD. Itu nak dibeli no pentol oleh akeh nak. Diapain tuh uang itu? Kita jadi bingung nih. Karena apa? Berkat dan karakternya nggak bisa nyambung. Ini yang Tuhan mau. Ketika kita bisa jadi orang yang ketika diberkati tetap rohani, Tuhan tidak ada masalah berkati saudara. Kalau Tuhan berkati saudara dan kau tetap rohani, engkau tetap baik, mengutamakan Tuhan, hidup suci dan kudus, takut Tuhan. Tuhan tidak punya masalah kasih berkat tiap hari luar biasa. Tapi kalau baru dikasih dikit udah beliut-beliut begini. Waduh, Tuhan bilang baru segini kayanya udah kayak gitu. Tuhan bilang mendingan dia itu gak kaya supaya dia itu benar. Nah mau yang mana nih? Terserah kita kan milihnya. Itu sebab kita harus hati-hati. Kebaikan Allah harus memberikan kepada kita. Kebaikan Allah itu memberikan kesempatan kedua. Tuhan baik, Tuhan kasih kita kesempatan kedua. Orang ini dapat kesempatan kedua loh. Tuhan berkata, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan yang lebih buruk terjadi padamu. Itu dikasih kesempatan kedua enggak? Banyak kita mengalami kesempatan kedua dari Allah. Jangan disia-siakan. Amin Bapak Ibu. Ada wanita yang dilempar di depan Yesus dan dikatakan wanita ini ketangkap basah OTT. Berbuat zina. Ketangkap tangan. Menurut hukum Musa harus dilempar batu sampai mati. Menurut engkau gimana? Yesus berkata, siapa yang nggak berdosa, lempari dulu dia.
Yang udah pegang-pegang batu jadi mikir, gue juga dosa sih. Nggak jadi. Diam-diam pergi semua. Yesus lagi nulis-nulis di bawah. Lalu Yesus tanya sama wanita itu, hei perempuan, di mana semua orang? Udah pergi Tuhan. Lalu Yesus bilang apa? Pulang, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Kesempatan kedua. Ada banyak kita mengalami kesempatan kedua. Jangan lagi kita beliut. Jangan lagi hidup yang enggak-enggak. Mari kita hidup baik, hidup benar. Itu yang Tuhan mau. Beriman itu harus seperti itu. Melekat kepada Tuhan dan percaya Dia dengan luar biasa. Abad 19, orang mulai membuat yang namanya elevator, lift. Tapi pada zaman dahulu, lift itu sering bikin kecelakaan. Orang naik lift, waktu liftnya turun, itu turunnya tidak pelan-pelan. Banyak matinya zaman itu. Itu sebabnya lift pada zaman itu, abad awal 19, lift itu dibuat hanya 6 lantai. Tidak boleh ada orang pakai lift lebih dari 6 lantai. Karena terlalu banyak terjadi kecelakaan karena liftnya itu tidak bisa ngerem. Lalu ada seorang bernama Elisha Otis yang menciptakan lift pakai rem. Jadi sekarang even di Indonesia ada merek itu, Otis. Tapi sekarang semua lift ada remnya, don't worry. Nanti kalau pulang turun baca, lu kok bukan Otis, tenang, tetap ada remnya. Bagaimana Elisha Otis menjual produknya? Tidak ada cara lain. Dia masuk ke dalam lift dan dia minta kepada pegawainya, potong kabelnya. Dan lift itu turun, dan ada remnya. Dan dia bisa menjual. Tiap kali dia demonstrasi, dia sendiri yang masuk ke dalam lift, potong kabelnya, lift itu terjun, tapi berhenti pada posisi di mana dia mau, lantai di mana dia mau, karena ada remnya. Sedemikian hebat Elisha Otis percaya pada produknya. Sedemikian hebatkah kita percaya pada pencipta kita? Yang berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Yang menyertai kita sampai akhir zaman. Tidak ada orang menyertai kita sampai akhir zaman. Semua manusia hanya menyertai kita sampai umurnya. Hanya sebagian yang bisa menyertai kita sampai umur kita. Kalau sampai umur kita artinya kita mati duluan. Kan gitu. Kalau mereka menyertai kita sampai umurnya berarti umurnya. Bukan umur kita. Kita masih ada. Hanya Allah yang bisa menyertai kita sampai akhir zaman. Mari kita percaya Dia sungguh-sungguh. Karena Dia luar biasa. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada saudara dan saya jangan membuat kita silau lalu kita melupakan Dia. Justru itu harus membawa kita dekat. Belajar dari orang lumpuh 38 tahun. Tidak disuruh beribadah, tidak disuruh datang. Tapi dia memberikan dirinya menghadap Allah di bait Allah. Kita harus contoh itu. Apapun yang bertambah dalam hidup kita, berkat apapun tambah. Jangan sampai iman kita, rohani kita turun dan hancur. Karena di atas segala-galanya Tuhan cari dalam hidup saudara bukan harta saudara, tapi yang Dia cari iman saudara. Kalau anak manusia datang ke dalam dunia ini, adakah ia menjumpai iman? Iman. Tidak dikatakan apakah dia menjumpai kekayaan besar. Allah sudah kaya. Batu cincinnya saudara pakai semua besar-besar itu sejagung-jagung itu. Itu di sorga itu cuma buat pijat kaki refleksi Bapak Ibu. Kita itu di eman-eman di sini. Ya. Enggak, saya enggak pakai. Iya kan? Kita jagain. Waduh, di sana itu buat tempelannya pintu saudara. Allah itu kaya. Mari kita hidup dekat dan melekat kepada Dia. Yang ketiga, yang terakhir, beriman
artinya hidup memuliakan Allah. Beriman artinya hidup memuliakan Allah. Kita lihat itu di dalam ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Kembali saya bertanya, apakah dia disuruh oleh Yesus? Kamu sudah tak sembuhkan. Bok woro-woro, bok cerita-cerita, jo diem aja. Upload. Supaya orang tahu aku yang sembuhkan engkau. Nggak ada. Yesus tidak pernah lakukan itu. Tapi orang itu dengan kesadaran diri sendiri, dengan iman yang ada dalam hidupnya, dia hidup memuliakan Allah. Dia menceritakan mengenai Yesus. Dia ceritakan kuasa Yesus, kasih Yesus. Dia ceritakan bahwa Yesus yang sembuhkan. Ini orang hebat. Kadang-kadang kita terima berkat itu diem aja. Ya enggak? Kadang-kadang kita itu malu bersaksi. Jangankan bersaksi. Kadang-kadang Bapak Ibu orang Kristen kadang-kadang itu makan di restoran tidak mau sembahyang. Malu dia sembahyang. Ada temennya. Takut dilihat orang. Dikira Kristen. Kristen itu hak saudara. Yesus itu milik saudara dan hak saudara. Engkau boleh akui dia di mana saja. Jangan malu. Masa makan cuma dilihatin gini. God, you know, I know. Amin. Tidak Bapak Ibu. Siapa yang malu mengakui Yesus di depan umum, Yesus juga akan malu akui dia di depan umum. Itu firman. Jadi gak apa-apa. Kalau saudara mau doa, doa aja. Iya kan? Kan doanya gak teriak-teriak. Doa biasa. Why not? Bersaksi harus menjadi bagian hidup saudara. Yang ditolong Tuhan diem aja. Bagikan kebenaran, bagikan kesaksian. Iman itu membakar api penginjilan dalam hati kita. Kedekatan kita dengan Kristus membuat kita mau tidak mau akan cerita. Kalau saudara itu ketemu menteri, diajak ke luar negeri 2 hari, 3 hari. Atau saudara diajak diundang makan malam di istana negara. Gak mungkin saudara itu diem aja. Minta tolong foto no. Mumpung saya sama presiden. Ayo Pak, gini Pak, jempol Pak. Upload kemana-mana. Bukan cuma Instagram, Facebook. Semua yang dia belum punya itu dia masuk. Lain, lain lagi ya. Iya, apa lagi? Ada apa lagi? Semua. Masukin semua. Supaya tahu pernah. Tapi kita sama Allah. Diem aja. Sampai orang gak tahu kita Kristen atau enggak. Mari belajar dalam hidup berani memuliakan nama Tuhan. Berani cerita. Berani bersaksi. Berani menyampaikan hal-hal yang baik demi kepentingan orang lain. Iman membangkitkan kerinduan memuliakan Allah. Kalau melayani itu rasa terpaksa, udah keliru. Melayani itu enggak terpaksa, terpanggil. Itu harus muncul dari hati. Kalau ada orang melayani Tuhan rasa terpaksa. Aku kepaksa dari pendeta, kepaksa. Lu mau nih jadi apa? Ya mau jadi apa gitu loh. Jadi notaris terkenal kayak. Jadi pengusaha terkenal kayak. Punya pabrik kayak. Nah, jadi pendeta ini terpaksa loh. Aduh, ini bahaya ini. Ya, saya enggak terpaksa. 15 tahun melayani Tuhan itu jadi pendeta itu enggak kerasa Bapak Ibu. Sampai kuning rambutku enggak kerasa. Kalau saudara kita nggak bisa rubah KTP kita bisa rubah bentuk kita dan penampilan kita, itu aja. Iman mengarahkan kepada hidup yang baru. Orang ini punya hidup yang baru, yaitu hidup bagi Allah. Setelah dia mengalami 38 tahun hidup tidak enak, dia disembuhkan. Dia dapat kesempatan hidup yang kedua dengan baik dan sempurna.
Dia pakai hidup itu untuk memuliakan Tuhan. Saya berharap dalam hidup saudara dan saya, kita alami yang seperti itu. Bahwa hidup saudara dan saya adalah bagi Dia. Karena pada akhirnya Bapak Ibu, tidak ada satu pun yang saudara punya, yang saudara bisa bawa naik ke surga. Nggak ada satu. Mau kacamata, mau cincin bagus, mau mobil bagus, mau rumah bagus, mau apa aja. Bapak Ibu, tas yang bagus kayak apa, itu nggak akan pernah bisa naik ke atas. Tapi yang naik ke atas itu iman saudara. Kasih saudara. Kerohanian saudara. Yang naik ke atas itu perbuatan-perbuatan baik saudara. Hidup yang memuliakan Tuhan itu naik semua. Makanya kita berlomba-lomba berbuat baik. Saya baca kisah mengenai Dr. Jerry Roots. Ketika dia ada di Austria, di airport. Mau kembali ke Amerika. Dia didatangi seorang wanita yang pakai name tag dan bawa formulir. Dia udah pikir, pasti tukang survei. Ngobrol, dalam obrolan-obrolan itu, dia ambil waktu setelah survei selesai, dia ambil waktu bicara mengenai Yesus. 20 menit dia bicara, wanita ini nangis-nangis dan hidupnya kembali kepada Allah. Itulah hidup yang memuliakan. Kita harus belajar dalam hidup ini yang kita cari kepentingan Allah. Terlalu banyak manusia cari kepentingannya, ya kan? Nggak usah hidup itu kejar jadi terkenal, populer. Nggak usah kejar jadi selebriti Instagram. Yang dikejar like sebanyak-banyaknya, tiap hari upload 40 foto. Setengah jam satu. Yang dikejar like. Kalau ada teman baiknya nggak nge-like di WhatsApp, kamu kok nggak nge-like yo? Cek nemennya loh. Nge-like nggak nge-like itu haknya orang. Iya kan? Itu. Sampai 1 like itu berarti banget. Aduh, sia-sia yang kita cari. Kalau nggak ada orang nge-like dia beli like. 1.000 berapa ya? 10.000 berapa? Buat apa itu semua itu? Dicairkan nggak dapat uang tuh. Jangan cari like-nya manusia. Tapi kalau Allah like saudara, Anda luar biasa. Kalau dalam hidup saudara, Allah berkata, engkau hebat. Engkau hamba yang jujur, setia, hebat. Kalau Allah yang kasih jempol, Allah yang like saudara, you are good Bapak Ibu. Tidak perlu kejar like-nya manusia. Kita kejar Allah. Kita mau hidup untuk memuliakan Allah, bukan untuk diri kita. Iman bicara tidak membatasi kuasa Allah. Jangan batasi. Tidak ada masalah Tuhan tidak bisa selesaikan. Tapi izinkan dia selesaikan dalam caranya, dalam waktunya. Dalam apa yang dia suka. Iman bicara hidup dalam pertobatan. Kita harus hidup tiap hari dalam pertobatan. Bukan hanya di hari Minggu. Senin sampai Sabtu, Minggu balik lagi terus. Berputar, kita hidup dalam pertobatan dan kita hidup memuliakan Allah. Kalau kita lakukan ini, ketika waktu kita datang, kita masuk dalam pintu sorga, Tuhan akan berkata, nak, sekarang kau mendapat like dari aku, masuk ke dalam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.